Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya Kurniawan dengan NIM D1C22134. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus listrik AC/DC di MK Teknik Pengukuran dan Instrumentasi. Baik, yang pertama adalah dapat kita lihat di gambar. Di bagian sebelah kiri adalah direct current atau DC atau arus arah. DC adalah jenis arus listrik di mana arah aliran listrik tetap konstan dan tidak berubah seiring waktu. Dalam arus arah, aliran listrik bergerak dari terminal positif ke terminal negatif dengan cara yang konsisten. Dapat kita lihat di gambar, apabila kita ukur tegangannya, dia akan menghasilkan tegangan yang selalu positif, yaitu selalu di atas angka 0. Baik, selanjutnya adalah karakteristik dari DC. Itu mencakup, yaitu yang pertama adalah tegangannya itu selalu stabil. Tegangan dalam arus ke arah biasanya stabil tanpa fluktuasi yang berarti. Ini membuatnya ideal untuk perangkat dan sistem yang memerlukan tegangan yang konstan. Yang kedua adalah sumber utamanya. Sumber utama dari tegangan DC itu dapat berupa baterai ataupun panel surya. Baterai menyediakan tegangan DC konstan yang digunakan dalam berbagai perangkat yang memerlukan daya tanpa harus terhubung ke listrik eksternal. Nah, jadi, DC itu adalah jenis arus listrik dengan arah aliran yang tetap dan umumnya digunakan dalam perangkat portable dan aplikasi yang memerlukan tegangan yang stabil. Selanjutnya adalah yang bisa kita lihat di gambar di sebelah kanan, AC atau alternating current atau arus bolak-balik. AC adalah jenis arus listrik di mana arah aliran listrik berubah secara berkala dan berulang. Ini berarti harus mengalir dari positif ke negatif dan kemudian sebaliknya dengan frekuensi yang tertentu. Tegangan AC juga memiliki fluktuasi yang sama, berubah secara berbolak-balik. Apabila kita ukur juga dengan mengukur tegangannya, dapat kita lihat tegangan itu ada berupa seperti satu bukit dan satu lembah. Nah, AC umumnya digunakan dalam sistem listrik yang ada di rumah-rumah, industri, dan banyak aplikasi yang lainnya juga. Frekuensi AC standar biasanya di berbagai negara, tapi umumnya adalah 50 Hz atau 60 Hz. Frekuensi ini mengukur berapa kali perubahan arah yang terjadi di dalam 1 detik. Dalam sistem listrik di Amerika Serikat, misalnya frekuensi AC umumnya adalah 60 Hz, sementara di sebagian besar negara Eropa, frekuensinya adalah 50 Hz. Baik, selanjutnya adalah contoh dari AC signal. Dapat kita lihat ada 4 contoh dan selanjutnya adalah contoh arus AC. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh arus AC yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dapat kita lihat di gambar, ya ini adalah ilustrasi dari listrik rumah tangga. Maksudnya dan contohnya adalah AC yang digunakan di rumah-rumah untuk daya yang diberikan ke perangkat seperti lampu, kipas angin, kulkas, dan sebagainya. Yang kedua adalah di dalam bidang industri. Contohnya itu ya pembangkit listrik seperti ada di gambar, pabrik dan mesin-mesin industri yang menggunakan AC untuk menggerakkan peralatan dan menjalankan proses produksi. Selanjutnya adalah transmisi listrik. AC digunakan untuk transmisi listrik jarak jauh melalui kabel listrik dan saluran transmisi. Contohnya itu ya adalah mesin pres pada digambar dan yang terakhir adalah peralatan elektronik yang digambar adalah TV. Maksudnya beberapa peralatan elektronik seperti komputer dan TV menggunakan adaptor untuk mengubah tegangan AC ke DC sebelum digunakan. Baik, yang selanjutnya adalah contoh arus DC. Yang pertama dapat kita lihat di gambar adalah baterai. Baterai adalah sumber utama tegangan DC, digunakan dalam perangkat portable seperti ponsel, laptop, kalkulator, dan jam tangan. Yang kedua, di pojok sebelah kiri ada panel surya. Panel surya menghasilkan tegangan DC dari energi matahari dan kemudian mengubahnya menjadi tegangan AC jika diperlukan. Selanjutnya adalah kendaraan listrik, atau yang biasa kita sebut motor listrik, sepeda listrik. Kendaraan listrik menggunakan baterai atau sistem tenaga surya yang menghasilkan tegangan DC untuk menggerakkan motor elektrik. Selanjutnya adalah elektronika, yang dapat kita lihat di gambar sebelah kiri. Banyak komponen elektronik seperti diode atau transistor yang digambar dan sirkuit terpadu bekerja dengan tegangan DC. Dan selanjutnya adalah lampu LED.
Lampu LED umumnya memerlukan tegangan DC untuk beroperasi. Baik, itu adalah beberapa contoh arus DC dan AC di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah perbedaan utama antara AC dan DC. Yang pertama itu adalah arah aliran. AC mengalir bolak-balik, sedangkan DC itu mengalir dalam satu arah. Dan yang kedua adalah tegangan. Tegangan AC itu lebih ke fluktuatif, sementara tegangan DC itu stabil. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi. AC digunakan untuk transmisi yang jarak jauh, aplikasi rumah tenaga, dan industri. Sedangkan DC umumnya digunakan dalam perangkat portable dengan peralatan elektronik. Dan yang terakhir, frekuensi. Frekuensi AC memiliki frekuensi, sementara DC itu tidak memiliki. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.